Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita sekalian masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memaksimalkan potensi kita di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, al-alim ulama, dan kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Allah menahan yang 99 bagian dan menurunkan yang 1 bagian ke dunia. Dan dengan 1 bagian ini, seluruh makhluk yang ada di dunia ini berkasih sayang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor kuda yang mengangkat kakinya karena khawatir kuda tersebut menginjak anaknya. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahri Ramadhan awalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan Ramadan permulaannya itu adalah awalur rahmah, permulaannya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, kemudian wa akhiru itkum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dan hadirin, dari berbagai keterangan tentang keistimewaan bulan Ramadan, sebenarnya itu adalah seluruh hari dan malam di sepanjang bulan Ramadan itu adalah rahmat, maghfirah ataupun itkum minanar. Artinya apa? Artinya mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan senantiasa menunaikan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Syahrul Ramadan awalur rahmah. 10 hari pertama Ramadan adalah bulan dibukanya pintu rahmat. Bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Dan berkat dari rahmat Allah inilah kelak kita sekalian umat muslim bisa mendapatkan ampunan, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan penentu nasib kita sekalian kelak. Apakah kita sekalian masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik tentang seorang abid, tentang seorang ahli ibadah yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan abid tersebut, ahli ibadah tersebut diberi usia yang panjang hingga 500 tahun, dan sepanjang hayat dari abid ini dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ternyata orang ahli ibadah tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan
karena amal ibadahnya yang dikerjakan selama 500 tahun. Tetapi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu ketika malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menemui baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, wallahilladzi ba'asaka bil haq. Inna lillahi abdan qad abadallahu khamsa mi'ati sanatin ala kimati jabaling fil jabr." Ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahilladzi ba'asaka bil haq. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, ba'asaka bil haq. Innalillahi abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki abdan, memiliki abdi, memiliki seorang ahli ibadah. Qad abadallahu khamsa mi'ati sanatin. Jadi Allah itu mempunyai seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Qad ba'asallah, yang selalu qad abadallah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan khamsa mi'ati sanatin, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Ala kimmati jabaling fil bahri. Di atas gunung di tengah lautan. Singkat ceritanya adalah abid ini, orang ahli ibadah ini, pada saat beliau menjelang ajalnya, beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diwafatkan di dalam keadaan sujud. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan ceritanya. Wa qad ajaballahu du'aahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doanya. Jadi doanya pingin meninggal dalam keadaan sujud. Wa kunna idza nazzalna. Dan setiap kali kami turun, siapa yang turun? Malaikat Jibril. Wa idza kunna nazzalna. Malaikat Jibril turun. Wa udna narahu. Dan kembali naik. Siapa yang naik? Malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril itu turun dan naik, qaiman sajidan. Melihat orang ini selalu dalam qaiman sajidan. Selalu melihatnya orang ini dalam keadaan sujud, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat, ketika abid ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adkhilu abdiyal jannati birahmati." Masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Al jannatu birahmati. Masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Namun si sang abid ini berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke surgamu itu karena amal perbuatanku." Dia ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bal bil amalin. Bahwa dia ingin masuk surganya itu sebab amal yang dilakukannya selama 500 tahun. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, tetapi si ahli ibadah ini tetap bersikukuh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena amalnya, bukan karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya." Dan ternyata hadirin yang saya hormati, ternyata setelah ditimang antara amal ibadahnya selama 500 tahun yang dia kerjakan, dengan nikmat satu penglihatan saja yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, ternyata amal tersebut kalah berat dengan nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat itu untuk menggiring orang ini ke dalam neraka. Dan ketika akan digiring, tiba-tiba saja hamba tersebut bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menangis. Ini juga saya kira pembelajaran buat kita sekalian, berdoa dengan penuh dengan kehusuan, boleh dengan menangis. Ya Allah ya Rabbana, masukkan hamba ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah.
Begitu terus dia berdoa. Dan Allah pun memasukkan ahli ibadah ini ke dalam surga karena atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril menutup kisah tersebut dengan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna kulla syai'in." Sesungguhnya segala sesuatu itu inna kulla syai'in. Sesungguhnya segala sesuatu itu yakunu birahmatillah. Terjadi hanya karena dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakunu birahmatillah. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tentu memberikan pesan yang begitu mendalam kepada kita sekalian tentang esensi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bahwa ibadah tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan terus-menerus selama 500 tahun tidak cukup sebanding dengan satu nikmat penglihatan saja yang Allah anugerahkan kepada orang itu khususnya dan kita sekalian. Inna rahmatallahu qarib minal muhsinin. Inna rahmatallahu qarib. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah qarib, sangat dekat. Dekat dengan siapa? Minal muhsinin. Dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mari berburu rahmat di bulan yang penuh berkah ini. Mari kita berbuat kebajikan-kebajikan. Mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah yang menjadi jaminan masuk surga, tetapi ibadah kita menjadi jalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang akan membawa kita sekalian ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.